Unstoppable Generation, berbeda dari yang dunia pernah tawarkan. Topik kita hari ini adalah jangan kegeeran. Sebenarnya kegeeran itu adalah gede rasa. Atau seringkali kita berpikir, kita tuh udah paling hebat, kita udah paling jago. Seperti misalnya kita pelayan di gereja. Saya bahkan paling bagus deh kalau pelayanan, udah gak ada orang lain yang bisa gantiin. Dan kita hanya stuck dan kita tidak mau bertumbuh lagi. Dan kita berpikir, toh Tuhan juga tidak punya siapa-siapa lagi. Dan Tuhan pasti pakai saya. Tuhan tidak mungkin bisa menggantikan saya. Dan Tuhan pasti cuma pakai saya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Tuhan. Yang kita berikan hanyalah rutinitas. Yang kita berikan hanyalah, ya udah deh punya lagu ini. Udah kita nyanyi biasa aja, gak usah kasih yang terbaik. Kita tidak memberikan hati kita. Kita tidak memberikan passion kita kepada Tuhan. Yang kita kasih cuma seadanya yang bagi Tuhan. Dan hari ini saya memberi tema, jangan pernah kita kegeeran. Jangan pernah lupakan banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat kita, yang jauh lebih layak daripada kita. Kita buka di Ester 4 ayat 13. Ester 4 ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita tahu ceritanya, Ester menjadi ratu. Ester menjadi salah satu orang penting di kerajaan. Dan pada suatu hari kaum Israel ingin dibantai oleh Haman. Dan waktu pada saat itu Mordekai berkata, Ester, ada baiknya jika engkau berkata kepada raja dan engkau minta anugerah kepada raja supaya kita diselamatkan. Supaya kaum Israel tidak dibinasakan tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Ester bilang, tapi kan kamu tahu kalau misalnya aku ke hadapan raja kalau belum dipanggil, aku bisa dibunuh. Dan Mordekai berkata, oh ya udah. Jadi kalau kamu pikir kamu bakal selamat karena kamu ratu, ya udah sana pergi. Toh kalau misalnya tidak ada engkau pun, Tuhan pasti bisa memakai siapapun di antara kita untuk menyelamatkan kaum Israel. Seringkali itu yang benar-benar ada di hati Tuhan. Seringkali yang kita lakukan hanyalah, ya udahlah nggak usah aku. Ya udahlah kita kasih pelayanan gini-gini aja. Ya udah aku kalau misalnya jadi WL, ya udahlah kasih lagu punya yang enak-enak aja. Kita udah nggak pernah lagi tanya Tuhan. Kita udah nggak pernah lagi nyari di mana sih Tuhan sebenarnya. Kita sudah tidak pernah lagi Tuhan maunya lagu apa. Kita sudah tidak pernah lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah menyenangkan diri kita sendiri. Yang kita lakukan hanyalah membangun mesbah bagi diri kita sendiri. Yang kita lakukan hanyalah membiarkan banyak orang mengagumi kita dan bukan mengagumi Tuhan. Jangan pernah pikir Tuhan tidak punya pengganti dalam hidup kita. Bahkan orang tua saya pun sering berkata, Jos, ingat keluarga kita tuh semua hamba Tuhan. Kita tidak punya pendapatan yang tetap, kita nggak punya penghasilan yang tetap. Kita hidup cuma benar-benar karena Tuhan. Kita hidup cuma benar-benar karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup karena detik demi detik karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa makan itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah kita merasa, oh ini mah karena emang Tuhan butuh kita. Tuhan tidak pernah butuh kita. Kita yang butuh Tuhan untuk menyelesaikan semua rencana Tuhan yang sempurna jadi untuk bangsa ini. Seringkali kita berpikir, ya udahlah, yang penting kita ngelakuin seadanya, toh Tuhan udah gak punya stok lagi. Tuhan cuma pakai kita dan seluruh orang di dunia ini semua udah jelek dan semua gak mau mencintai Tuhan. Tinggal kita orang-orang terakhir. Enggak saudara. Tuhan punya banyak orang yang lebih baik dari kita. Bahkan banyak orang di luar sana yang mungkin bisa menyampaikan pesan Tuhan lebih bagus dari saya. Tetapi yang saya hanya ingin katakan adalah bahkan saat kita masih bisa dipakai Tuhan. Kita masih diberkati Tuhan. Itu semua hanyalah karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu semua hanya karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang seharusnya kita ucapkan adalah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memakai hidup kita. Dan karena Tuhan masih mau untuk menggunakan kita. Yang seringkali kita sering melakukan dosa. Kita masih sering jatuh bangun dalam dosa. Dan yang seringkali kita lakukan hanyalah, oh ya udah tenang aja. Tuhan udah gak punya stok lagi. Enggak saudara. Saya berapa bulan yang lalu, saya pergi ke Malaysia dan untuk pelayanan. Dan saya ke sana pergi dan saya berpikir, oh santai aja. Saya itu sampai dipanggil pastor dari orang Malaysia. Karena mereka pikir saya orang yang diurapi Tuhan, saya orang dewasa yang dipakai Tuhan.
Dan dari itu saya datang, oh ya udah santai aja, saya menjadi orang yang paling dihormati di sini. Saya akan menjadi pengkhotbah, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya udahlah, Tuhan yang pakai saya kok. Dan ya oke lah Tuhan, saya nggak butuh engkau, aku tinggal ya pakai khotbah yang lalu-lalu. Toh aku dihormati kok di tempat ini. Dan semua jemaat pun pasti pengenalan akan Tuhan ini jauh sama saya. Saya udah orang yang paling dekat sama Tuhan dan sebagainya. Saya berpikir saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Dan akhirnya saya pergi ke Malaysia dan saya pelayanan di sana. Dan tiba-tiba orangnya bilang, Pastor, saya akan jemput Pastor jam 10 malam. Dan saya mulai berpikir, kok jam 10 malam? Oh mungkin kita bakal doa sekeluarga aja, habis itu kita pulang. Karena nggak mungkin kita kebaktian jam 10 malam, udah terlalu malam. Dan akhirnya karena telat dan karena macet, hujan, ada genangan air, banjir dan sebagainya. Saya dijemput sekitar jam 11 malam. Begitu saya sampai di tempat, kebaktian, itu cuma apartemen kecil, itu cuma rumah kecil di mana tempat daerah kumuh. Dan di situ yang datang paling sekitar 4 orang, itu pun bapak, istrinya, dan kedua anak-anaknya. Dan saya berkata, loh jemaat yang lain mana? Oh masih kena macet, oh masih ada yang kerja. Dan saya berpikir, wah kok kebaktian sangat malam. Akhirnya kebaktian sampai jam 1 pagi, dan jam 1 pagi itu kita baru selesai nyanyi. Jadi bayangin dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi itu mereka full nyanyi. Dengan mereka nyanyi jauh lebih kuat daripada saya. Karena saya jam 11 udah teler banget, saya udah ngantuk banget. Dan saya berkata, aduh udah saya nggak tahu deh mau nyanyi apa. Saya nggak tahu mau khotbah apa. Jam 12 malam itu belum mulai khotbah, masih menyanyi. Dan mereka nyanyi dengan penuh passion berbeda dengan saya. Saya hanya nyanyi seadanya. Dan hari itu jam 1 pagi saya belum mulai khotbah. Dan jam 1 pagi ada orang yang baru datang dan berkata, maaf saya baru selesai mengajar berenang. Dengan rambut yang masih basah, dengan celana pendek. Saudara bisa bayangkan jam 1 pagi dia baru selesai. Dan dia berkata, maaf ya Pastor, kita emang gagal kebaktian jam segini. Dan saya berkata, wow, saya jam 10 mungkin udah tidur. Saya jam 11 malam mungkin udah gak baca Alkitab, Tuhan sorry ya saya udah ngantuk. Dan mereka jam 1 pagi baru datang, baru mau mulai menyembah Tuhan. Akhirnya kita selesai kebaktian jam 3 pagi. Dan mereka berkata, wah kalau kita sih di sini biasa aja. Karena 2 jam lagi kita juga udah mau ke kantor kok. Jam 5 pagi mereka harus sudah siap-siap dan berangkat ke kantor. Dan kita masih merasa kita adalah orang yang di puncak. Tidak saudara. Banyak orang yang membayar harga lebih banyak daripada kita. Banyak orang di luar sana yang bekerja lebih keras daripada kita. Banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat daripada kita. Dan yang kita lakukan cuma, ya aku udah hebat kok, aku udah gak usah upgrade apapun. Enggak saudara. Banyak orang di luar sana yang lebih layak daripada kita. Yang kita harus lakukan hanya gratitude. Atau ucapan terima kasih kita hanya kepada Tuhan. Masih bagus kita dipakai Tuhan. Upgrade diri kita terus. Dan kita selalu gunakan siap sekecil apapun kesempatan. Dengan passion kita selalu tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memakai hidup setiap kami. Terima kasih Engkau masih mau mengajar dan mendidik setiap kami. Walaupun kami tahu Tuhan kami tidak pernah layak untuk menyembah Engkau. Kami tidak pernah cukup baik untuk mengalahkan semua puji-pujian yang ada di surga ya Tuhan. Tetapi buat hati kami selalu melayani Engkau dengan segenap passion dan kerinduan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Buat hati kami selalu meluapkan ucapan syukur karena Engkau masih mau memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami yang masih merasa kegeeran dengan Engkau yang seringkali kami merasa sudah kami tidak usah membutuhkan Engkau lagi. Tuhan paksa hidup kami untuk melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memakai hidup kami hingga detik ini. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih lagi untuk bisa melayani Engkau dengan segenap hati kami, segenap passion kami, segenap akal budi kami dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Unstoppable Generation.